Alhamdulillah, Bah, pagi ini kita disuguhi air aren, Mira. nira ya, yang segar dan mudah-mudahan jadi obat nih buat kita semua, Bah ya. Amin. Ini ngomong-ngomong sekarang ini sambil nunggu singkong bakar, kita usia kelompok tani karya mandiri ini sudah hampir 4 bulan ya, Bah ya. Iya. Cabai kita sudah mulai panen berapa kali jadinya nih sekarang nih? 7 kali. 7 kali, dan hasilnya berapa kuintal kemarin itu? Ada nggak sampai 1 ton. Oh, sudah 1 ton ya? 1 ton 200 lah. 1 ton 200, dan akan kembali panen sampai kira-kira menghasilkan berapa ton lagi nih? Baru pertengahan. Pertengahan, jadi sekitar 2-3 ton lagi masih mungkin ya? Nggak nyampe. 1 tonan lagi. 1 tonan lagi, dan alhamdulillah kalau soal keuntungannya sudah pasti jelas ya, karena memang luar biasa memang cabenya yang dikelola oleh kelompok tani kita ini. Dan sekarang ini sedang menunggu panen terong. Kemudian di samping ini juga timun. Sebentar lagi kita akan melon dan lain sebagainya ya. Nah, kira-kira cita-cita Abah berikutnya nih, Bah, sebagai ketua kelompok tani milenial karya mandiri, kita beranggotakan 12 nih. Apa yang barangkali ada di dalam rencana strategis Abah ke depan? Ya, pengennya terus berkembang, terus memperluas, melebar sayap. Ekspansi lahan ya. Iya. Lahan sekarang kita baru 3 hektar ya, Pak ya? 3 hektar, masih luas. Masih ada yang masih kosong. Oke. Dan kalau soal kesuburan tanah sudah tidak bisa diragukan lagi ya, Pak ya. Walaupun tetap pupuk bisa kita harus ada tetap ya. Iya. Masih subur, lahan masih baru. Lahan masih baru ya. Ya, lalu gini, Bah, sekarang ini apakah saya sebagai bagian dari kelompok tani yang juga mungkin nanti akan ikut juga mengelola pertanian, walaupun hanya bisa 2 minggu sekali ke sini, tentu ke depan kan pengen juga melihat tingkat kesejahteraan anggota kita ya. Iya. Bukan hanya dampak kepada pasar dan kepada masyarakat sebagai bentuk laboratorium ini kira-kira anggota kita ini sekarang udah mulai kelihatan belum kesejahteraannya ini menurut Abah nih? Alhamdulillah. Kalau soal untuk dapur mereka gimana nih sekarang? Untuk dapur ya sudah terpenuhi belum? Nah, insya Allah. Soalnya dari per 3 hari sekali udah mulai panen. Adalah buat risiko. Ya, kalau udah sehari-hari kita ngeliwet, tadi malam juga kita ngeliwet luar biasa ya, makannya dengan serba penghasilan lokal semuanya. Dari mulai ikan juga kita ada ikan, kolam ikan kecil, lalabannya juga lengkap, sambal dadakan juga langsung ya kan? Sambal dadakan ya. Nasinya juga dari beras huma ya, namanya? Gogo ya? Iya. Dan ini sangat sangat rugilah kalau orang-orang kota tidak datang ke sini, bukan hanya untuk menghirup udara segar, tetapi melihat lahan pertanian kita. Dan mungkin kita sebagaimana tadi malam kita bincang-bincang, 1 tahun ini kita akan ekspansi sampai 10 hektaran ya, Bah ya? 10 hektar. Dan pemerintah desa juga udah mensupport, bahkan kita akan menggarap di hamparan sana. Yang sebelah kiri kita udah kelihatannya udah mulai menantang ini, hijaunya pohonan. Dan ini yang sangat luar biasa di pisang nih, Abang. Sana pisang ini ditanam atau tidak ya? Tanam, Bang. Ditanam. Dan sudah juga menghasilkan uang ya kita. Alhamdulillah. Ini kelihatannya cengkeh kita juga ini sudah kapan dipanen kita? Sudah mulai mau berbuah. Baik, kalau begitu 2 minggu, 1 bulan, beberapa bulan ke depan kita akan
di apa namanya, digembirakan, Iya. disambut dengan panennya sejumlah komoditi tanaman ya. Iya. Tapi yang sudah berhasil sekarang itu pertama cabai ya, Bah ya. Cabai. Cabai, masyarakat sudah juga melihat keterampilan kita ya, dan Iya. penghasilannya. Kemudian setelah cabai, terong juga ya. Terong, iya. Mhm. Bawang. Bawang daun maksudnya Bawang ya. daun. Bawang daun. Lalu sekarang yang sedang Timun. diincar keberhasilannya adalah timun ya. Timun, sawi putih. Timun kita ini sekarang berapa ribu pohon nih? Ini 4.300. 4.300 ya. Iya. 4.300. Lalu ini yang lahan kosong ini untuk rencananya apa nih, Bang? Ini untuk kacang panjang. Kacang panjang. Ya. Oh, tadi malam ada benih buncis juga kan ya? Ya, ya buncis. Ada buncis juga. Itu untuk kedepannya gitu. Oke. Setelah kacang panjang disambung sama buncis. Oke. Jadi memang betul-betul disengaja untuk sekaligus uji coba dan tahapan panennya itu Iya. dikendalikan oleh bukan hanya musim ya, tadi Iya. kebutuhan pasar juga. Dan mudah-mudahan ini bukan hanya kita yang 12 orang yang ahli nanti di dalam pertanian, tetapi juga bisa mengundang masyarakat yang mau hamparan gunung ini akan menjadi lahan pertanian kita nanti ke Iya. depan ya. Kan Insya Allah. rencana dari cabai, kita tanam cabai, terong, Mhm, mentimun, mhm, bawang daun, mhm, sawi putih, mhm. kacang panjang, buncis, termasuk insya Allah sorghum. Ah, sorghum ya. Ya, Siap, kita percobaan sorghum di sini. Kita percobaan dulu 1 hektar. Oke. Mudah-mudahan cocok. 2 minggu lagi kita udah mulai sorghum ya. Iya. Dan teman-teman sudah siap tadi malam untuk terjun langsung ke lapangan ya. Iya. Bah, ini luar biasa ini. Kira-kira kalau menurut orang sini nih 3 berapa gelas nih yang jadi obat yang buat ini lahang. Kalau di sini lahang ya, Pak Iya, ya. lahang. Lahang. Ini Baru turun itu. baru turun dari pohon aren ya. Hmm. Luar biasa, menyenangkan dan mudah-mudahan jadi sehat nih. Iya. Saya datang ke sini yang rasanya kemarin penat, demam, tapi datang ke sini ini disegarkan dengan alam, disegarkan dengan makanan serba original. Kemudian minum pun adalah air aren yang baru turun langsung kita minum. Tidak perlu lagi digodok, tidak perlu lagi dengan yang lain. Saya kira Abah pun merokok bebas karena memang minumannya semua original ya. Iya, alami. Sebentar lagi kelapa muda nih, Bah ya. Siap kelapa muda. Wah, ini menyenangkan Kelapa nih. hijau bentar. Memang ke sini itu semuanya ya, kalau nanti ada teman-teman yang mau datang ke sini tidak cukup 2 hari. Kalau bisa 3 hari. Di sini ada lahan yang bisa juga dipakai untuk tenda-tenda yang mau dipasang. Airnya yang luar biasa. Asli dari gunung. Asli dari gunung dan Murni itu. saya kemarin datang ke sini seperti sudah mandi. Malam padahal belum mandi, seperti sudah mandi. Pagi ini belum megang air kecuali air wuru. Ternyata merasa sudah mandi juga, Pak. Ini memang luar biasa. Airnya benar-benar asli, benar-benar murni. Walaupun udah 1 minggu di botol, nggak keruh. Oh, enggak keruh. Jadi itu Sampai mungkin 1 bulan tetap kalau alami. begitu nanti Seperti saya akan aqua. bawa alat untuk mendeteksi bagaimana kandungan partikel Ya. sekaligus juga logam-logam apa. Saya punya alatnya kalau gitu. Iya. Baik, saya kira ini Kang Dodo, terima kasih banyak sudah juga memfasilitasi untuk bisa bergabung bersama-sama nanti, dan bila perlu kita kembangkan kelompok tani. Bukannya kelompok tani laki-laki ya, Iya. kelompok tani perempuan, Perempuan harus ada nanti. harus ada nanti ya. ada. Tapi jangan sekarang ya, Biar lebih berkembang di desanya. bukan berkembang biak ya. Iya. Kalau berkembang biak Terus melebar sayap. Biar terus-terusan ada pertambahan perputaran uang di sini. ya. Nah, yang saya khawatirkan gini, Bang. Hmm. Kalau seandainya nanti kita ada kelompok tani wanita, Iya. itu rasanya harus terpisah. Ya iya pasti. Wanita-wanita, laki-laki laki-laki. Iya. Nah, kalau dicampur itu yang akan menjadi berkembang biak. Iya. Enggak. Kita jangan dulu ya, Bah ya. Iya. Apalagi Itu- tanaman kita kan membuat subur ya. Iya. Semuanya bisa Itu membangkitkan. untuk langkah ke depannya. Gitu. Luar biasa. Hmm. Ya, menyenangkan ini. Baik, kita nanti sebentar lagi kita turun ke bawah ya, Pak ya. Iya. Kita sudah pegang cangkul.
Iya. Sekarang sudah waktunya kita untuk keluarkan keringat, uji otot, uji nyali, bagaimana caranya bertani di lahan yang sangat strategis dan betul-betul ini adalah orisinil, masih hutan perawan ini. Baik, begitu kali. Ntar lagi kita akan turun ke bawah. Aduh, jadi begini, Bapak Ibu sekalian, yang namanya bertani memang tidak bisa lepas dengan cita-cita luhur, bahwa alam telah mendidik kita mulai dari kelenturan seperti tanah, mengalir seperti air, dingin seperti udara segar. Itu adalah didikan utama tentang alam yang mau tidak mau harus saya contoh kepada alam. Dan sekarang kalau kita ramah dengan alam pun, alam memberkati, Tuhan memberkati. Nih, besok kita akan jadikan ini lahan untuk komoditi sawi. Kemudian terong pun sudah mulai siap untuk dipanen yang kedua kali. Dan kita akan bekerja sekarang dengan teman-teman semuanya. Mudah-mudahan ini semua adalah satu terobosan baru bagaimana upaya meningkatkan kesejahteraan, mulai dari yang level kecil sampai ke cita-cita tentu adalah bukan hanya kecamatan, kabupaten, tapi negara kita yang kaya dengan pegunungan pertanian akan menjadi sebuah ikon baru masa depan kita. Amin ya Allah. Oke, kita lihat nanti. Ini bapak-bapak, ini adalah ketua kelompok kita yang banyak menginspirasi tentang bagaimana bertani, bagaimana hidup dengan alam, bagaimana juga kita menyatu dengan kehendak-kehendak Tuhan melalui alam ini. Bah, boleh cerita sedikit, Bah, kasih nasihat kami. Apa yang bagus menurut kita pertanian ke depan ini? Pertanian kedepannya kita mau coba sorghum. Ya, sorghum ya. Kita boleh kita coba sorghum di sini belum ada. Siapa tahu cocok, bisa kita diperluas ke depannya. Oke, sudah siap berapa hektar, Bah? Ini lahan kurang lebih untuk kedepannya kita siapkan 10 lah. 10 hektar ya? 10 hektaran. Oke, ya. Siap. Insya Allah. Soal modal kita sambil berdoa. Insya Allah. Begitu ya? Iya. Kita sambil sama-sama berjalan lah. sambil berjalan. Kalau kita punya cita-cita baik, memang selalu ada godaan ya. Modal bukan satu-satunya penghalang. Yang penting kita niat, keyakinan, insya Allah. Cabai ternyata berhasil kita juga ya. Alhamdulillah. Terong berhasil ya. Alhamdulillah. Dan sebentar lagi kita akan 2 minggu atau 3 minggu lagi panen timun nih. 3 mingguan 3 lagi. minggu lagi ya. Timun sama sawi putih. Sawi putih ya. Iya. Iya, baik. Nanti jangan-jangan nanti banyak orang yang datang yang pakai baju putih ya ke sini ya. Iya. Atau yang bening-bening gitu. Ya. Saja Bapak. Baik. Saya kira kita sudah diundang untuk makan katanya, Pak. Iya. Atau pakai daun pisang ya. Iya. Makan. Oke, Mbak, ada pesan buat petani-petani yang ada di daerah lain barangkali, Mbak? Ya, tetap semangat aja. Nih, coba lihat. Petani itu katanya kesannya itu kotor, tangannya juga kotor, badannya juga belepotan tanah. Apa di sini petani? Ada yang kotor di sini? Tidak ada ya. Saya pun masih tetap pakai baju yang sama, tidak ada yang noda kotor sedikit pun. Dan ternyata bertani bagus ya. Topi Abah mereknya apa? Wih, Brooken lagi-lagi kan bermerek juga topinya. Oke, Bang, nanti rahasia-rahasia kita jangan semuanya dikasihkan. Iya. Untuk episode berikut kita akan berikan ke mereka. Insya Allah. Insya Allah. Mensyukuri nikmat dengan suburnya tanaman dan bahkan sudah menghasilkan produk yang jauh lebih dari sekedar menghasilkan, tapi bagus dan berkualitas. Nah, kita sekarang syukuri juga nikmat Tuhan dengan
adanya nasi ini nasi dari lokal juga, ikannya pun dapat dari lokal, ini sambalnya dadakan, ini luar biasa, semuanya menjadi lebih barokah. Amin. Untuk keberkahan lebih lanjutnya tentu kita kepada Tuhan mohon mudah-mudahan semuanya kita diberkati. Amin. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Alhamdulillah teman-teman, sekarang sudah hari keberapa nih kita nih bertani untuk mengolah tanah kembali yang direncanakan untuk tanaman sawi ya Bah ya? Ya. Gimana? Sudah siap untuk kembali ke Lapangan. lapangan? Ya. Ya, bagus. Kalau begitu modal kerja adalah kesiapan. Semangat. Yang semangat. Kemudian nih alatnya sudah seperti apa nih? Gak mungkin dia kelihatannya loyo. Ini sudah ada isinya belum? Jangan sampai tidak ada. Jadi begini teman-teman, kita memang belajar dari alam tuh enak sekali ya. Tidak terasa 4 bulan dibimbing juga oleh senior kita Abah. Kemudian kita sudah juga berproduksi bagus. Lalu apa yang terjadi ternyata ketika di alam ini kita belajar bertani, kita ngolah tanah itu ternyata gembur ya. Berarti hidup manusia juga memang harus lentur. Tidak bisa yang namanya kaku. Ketika ada hujan, air mengalir kemana-mana, ya kita ikuti saja. Artinya bahwa hidup juga kita harus mengikuti arah yang terbaik. Begitu ya Bah ya? Kemudian ketika kita pagi-pagi dingin, malam dingin, ternyata itu ada hikmahnya bahwa kita harus pakai kepala dingin, kita harus sejuk, kita harus menikmati dan lain sebagainya, sehingga wah kita nih makin kesini makin solid nih kelompok kita namanya jadi apa nih sekarang? Tani Milenial Karya Mandiri. Tani Milenial Karya Mandiri disingkat Tikam. Oh, Tikam. Waduh, ini ada singkatan, bolehlah kita Arman. ya gitu ya. Tentu tradisi kita sebelum bekerja selalu berdoa, semoga Tuhan yang Maha Kuasa selalu melindungi kita. Keringat kita menjadi saksi amal baik karena kita dalam rangka memberdayakan alam, memberdayakan pohonan, memberdayakan tanah dan lain sebagainya. Mari kita tundukkan kepala bahwa tidak ada yang Maha Kuasa kecuali Tuhan yang Maha Kuasa. Berdoa sama-sama kita mulai. Terima kasih. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini sebelum berangkat ke situ kita akan ada beberapa pekerjaan prioritas. Bah, kemana dulu nih kita Bah? Kita bekerja kemana dulu nih, atau mau lihat penyemayan dulu atau kemana dulu nih? Ya boleh, penyemayan dulu boleh. Ya, kita minta arahan dari Abah bagaimana memelihara penyemayan sawi ya Pak itu ya. Sawi. Yuk kita lihat yuk sana yuk. Tapi ini udah bisa ditanam. Ini namanya Sawi putih. sawi putih ya. Iya. Akan dikombinasikan dengan tanaman apa? Timun. Timun. Iya. Ini Tumpang usia sari, berapa hari tumpang sampai sari. panen? Ini usianya 40 hari. 40 hari. Iya. Jadi kita nanti tinggal bawa mie aja. Iya. Mie kering, lalu kita bikin mie goreng, mie ayam, atau mie apa lagi, mie rebus. Dan ini salah satu yang harus kita nikmati. Apa? Sawi ya. Bah, menurut Abah ini bagus atau jelek ini? Ini Penyemayan. ini bagus ini. Ini penyemayan yang kedua. Oh gitu. Ini kan udah kita tanam separuh. Kriteria bagus tuh gimana Bah? Dari segi pertumbuhan, segi daun, tidak ada binatangnya, tidak ada apa itu namanya hama atau yang disebut gulma. Alhamdulillah mulus. Ini kenapa bisa baik begini? Apa dirawat atau Ya. karena disiram? Perawatan. Perawatan ya. Siapa yang merawat di sini setiap hari?
Saya yang nyemprot kemarin. Tadi malam nyemprot nggak Pak? Enggak nyemprot. Kebetulan hujan kemarin, hujan lebat kemarin. Saya pikir tadi malam pulang cepet-cepet mau nyemprot. Enggak jadi. Baik, kemana Pak? Ini di sini ya hambarannya Pak ya? Yuk kita lihat yuk. Ini udah selesai belum nih? Kita siap tanam. Jangan lupa nyemprot. Kanyot untung nama. Ya, kita dibuat senang ya dengan kehidupan bertani ini karena ternyata alam tuh ramah sekali sama kita ya. Ketika kita pengen sayuran, pengen lalapan dan lain sebagainya, ternyata terbuka semuanya. Yuk kita ke tanaman timun sekarang. Lagi. Jadi silakan Mbak, coba bimbing ini- kami cara merawatnya nanti ke depan Ya. seperti apa. Nah ini bibit sawi putih yang disemai tadi. Ya, contohnya seperti ini. Jadi ini salah kadar tumpang sari dari mentimun. Jadi kita nggak mengandalkan nanam timun doang. Selain dari penghasilan timun, kita juga insya Allah dapat penghasilan dari sawi. Sawi ya. Tumpang sarinya. Dan sekarang apa yang harus paling diperhatikan ketika tanaman seperti ini? Perawatan. Perawatannya Ya, menyiram, menyiram, atau- pengocoran. nyemprot, Ya, penyampaian, pengocoran. apa namanya? Bocoran. Pengocoran. Kocor. Bocor. Iya. Pengocoran 1 minggu sekali. Kalau kira-kira sekarang tadi 30 hari lagi ya panen? 25 hari 25 lagi. hari lagi. Normalnya. Pasar kita bagaimana kalau 25 hari lagi? Insya Allah. Insya Allah masih mampu. Nampung iya harganya ini. Pasar pasar di Terus-terusan pelabuhan kalau pasar terus-terusan kekurangan. Oh gitu. Iya, masalah di sayuran. Cukup di pasar kita aja dekat ini sudah bisa ya. Ya, Bisa. bisa. Baik kalau begitu. Luar biasa nih ya. Soalnya di sini belum ada perkembangan sayur mayur. Oh. Jadi pasar di sini masih tetap belanja dari kota. Oke. Ya, nah sekarang insya Allah kita pasok dari kita. Pemasakannya masih minim sementara Iya. ini. Oh iya iya. Kita coba Ya, untuk lebih kedepannya banyak kita lagi. pasok dari kita. Jadi istilahnya itu pasar menganga, Ya, Iya. siap menampung. menampung. Cuman kita mungkin karena kita udah punya kelompok, Iya. hati-hati kelompok ini kan harus bisa bargaining, Iya. bisa adu tawar dengan mereka, jangan seenaknya dimainkan oleh Pasar. pasar. Ya kita juga harus punya keuntungan, dan keuntungan itu untuk diolah kembali di lahan-lahan yang lainnya. Ya Pak ya. Iya. Insya Allah. Ini sebenarnya ibu-ibu yang di rumah itu mendukung kita apa enggak? Sangat mendukung. Sangat mendukung ya. Sangat mendukung. Kalau hasil tadi cabai atau terong sempat sampai juga ke rumah. Sampai. Selalu Alhamdulillah. sampai. Kalau terong jangan sampai lupa ya. Dibekal. Dibekal terus. Baik. Ini luar biasa ini. Bah, ini kalau seandainya hitung-hitungan kasar, timun ini akan menghasilkan berapa ton ke depan? Ini 1.700 pohon. Satu pohon kira-kira? Banyak yang nggak jadi ya. Anggap aja kita pukul rata Pupuk rata semuanya 4 ton lah. 4 ton. Dapat 4 ton. 4 ton kali berapa? Tadi harga Kemarin harga di pasar itu sekitar 3.000. 3.000. Sudah 12 jutaan lah begitu kalau 3.000-an Iya. rata-rata ya. 12 2 juta. bulan Nah, sampai habis dari mulai tanam. tanam. Dan setelah ini kita akan berjuang untuk menanam lagi melon. Melon. Siap. Siap ya? Siap. Hidup Melon. Simadu. Tani milenial. Hidup. Hidup. Mana tangan kita? Hidup. Hidup tangan. Yang penting doanya. Ya. Baik, kita Kak Dodo sudah selesai ini. Kita sekarang udah jangan ngumpul terus, kita Iya. bubar untuk kerja ya. Siap. Pancok masing-masing. Terus kita buka lahan baru lagi buat kacang panjang. Kacang panjang ya. Ya, kacang panjang. Oh, tadi malam sama buncis juga kan, Mbak ya? Ya, buncis lain lagi tempatnya nanti. Oke. Ini pada
Bagus, bagus. Ya, tidak mungkin akan berhenti bersyukur karena hampir dari hari ke hari, bulan ke bulan kami diberi kenikmatan luar biasa. Dan tentunya apa yang perlu kita sekarang lakukan adalah tetap komitmen, istiqomah, bahwa bertani itu hampir tiap hari kita bisa memberikan sodako pada alam, sodako pada semut, sodako pada cacing, sodako sampai kepada hama sekalipun dan ulat. Jadi kita dan kami sudah sepakat dengan anggota bahwa semuanya adalah nilai kebarokahan. Saya bersyukur bisa menikmati di masa-masa tua seperti ini dengan kelompok tani, dan mudah-mudahan dukungan bukan hanya dari masyarakat, dari pemerintah desa ataupun pemerintah kecamatan dan kabupaten. Yuk kita sama-sama bertani untuk menghijaukan kembali tanah-tanah terlantar kita. Sepakat kita hanya bisa membangun mulai dari desa, dan kita desa untuk kota. Kita semua bisa. Sunsetnya telat.